Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Safiar Arafi, NIM 1194. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvin Setiawan, NIM 1221, Muhammad Zainul Huda, NIM 1256, Muhammad Syahrijal Dian Mahardika, NIM 1205, Muhammad Husni Firmansyah, NIM 4425, dan Syaful Rijal, NIM 1200, Victor Luku, NIM 1189. Saya akan menjelaskan tentang manajemen koperasi. Manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu mengikat kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya yaitu konsep manajemen koperasi. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Maksud tersebut di dalam sebuah koperasi, baik itu pimpinan, karyawan, dan anggotanya bergotong royong atau bekerja sama dengan berasas kekeluargaan untuk kepentingan bersama. Fungsi utamanya sebuah koperasi yaitu mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus yang dipilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi. Artinya, pengurus yang dipilih dituntut untuk profesional dalam bekerja untuk kesejahteraan anggotanya. Halo, nama saya Alvin Setiawan, NIM 908 1020 1221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan teman saya barusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen dalam koperasi. Yang pertama yang paling utama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini adalah hal yang akan menentukan bagaimana koperasi ke depannya. Karena dari perencanaan ini kita bisa menentukan apa saja kemampuannya, kemudian permasalahan dalam koperasinya, kemudian adanya juga potensi-potensi yang terkubur agar bisa dialokasikan menjadi hal-hal yang bagus untuk koperasi ke depannya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah proses pengaturan dan pemberian kerja, wewenang, dan sumber daya untuk semua anggota yang ada di koperasi agar target-target dari koperasi ini bisa berjalan dengan baik dan efisien. Yang ketiga adalah leadership dan actuating. Ini adalah proses untuk semua orang agar memiliki wewenang mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan juga tidak melalaikan apa yang telah dipercayakan. Dan kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Di sini pengawasan bertujuan untuk menetapkan suatu aturan dan juga menilai mengkoreksi apa yang telah dilakukan oleh koperasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya mempresentasikan struktur organisasi koperasi. Di sini ada beberapa bagian yaitu induk koperasi. Dari induk koperasi ada tingkat pusat. Dari tingkat pusat ada tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi ada juga tingkat kabupaten dan kota. Dan dari tingkat provinsi ada koperasi gabungan. Dan dari tingkat kabupaten dan kota ada koperasi pusat. Ada koperasi pusat, itu dibagi lagi, ada staf-stafnya. Staf-staf yang bergerak di bagian koperasi pusat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil dari KPSBU Lembang. KPSBU Lembang alias Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara adalah koperasi primer tunggal usaha yang ada di wilayah Kecamatan Lembang. Koperasi ini merupakan suatu wadah bagi para peternak sapi perah yang ada di Bandung Utara. Wilayah kerja dari koperasi ini meliputi dari wilayah Desa Lembang, Wangunsari, Jayagiri, Cikidang, Cikahuripan, Pagerwangi, Sukajaya, dan Cilumber. Koperasi ini terletak
di daerah Komplek Pasar Panorama Lembang dengan menempati lahan sebesar 1.800 meter persegi. KPSBU Lembang ini sendiri telah berdiri sejak tahun 1971 dan masih berupaya untuk mencapai tujuan dengan menjadi model koperasi yang dapat menyejahterakan setiap anggotanya. Kelebihan dari koperasi ini yaitu memiliki anggota yang setia dan aktif dalam menjalankan kewajibannya. Manajemen dari koperasi ini diarahkan untuk berfungsi sebagai sebuah tim agar dapat mendukung keberadaan koperasi ini dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini. KPSBU Lembang ini juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi dari KPSBU Lembang ini yaitu menjadi koperasi susu terdepan di Indonesia dalam menyejahterakan anggotanya. Sedangkan misi dari KPSBU Lembang ini sendiri ada dua. Yang pertama adalah menyejahterakan anggota melalui layanan prima dalam industri persusuan dengan manajemen yang berkomitmen. Dan yang kedua ada meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pendidikan, pemberdayaan SDM, dan kemitraan yang strategis. Jenis-jenis usaha atau pelayanan-pelayanan yang ada di KPSBU Lembang. Yang pertama ada pemasaran susu. Koperasi ini mengumpulkan susu segar dari para peternak sapi untuk didistribusikan kepada industri pengolahan susu, yakni misalnya PT Version Flag Indonesia dan PT Danone Dairy Indonesia. Yang kedua ada pinjaman ke anggota. KPSBU Lembang ini melayani pinjaman kepada anggota tanpa bunga. Dan yang ketiga ada Waserda. Waserda ini menyediakan barang kebutuhan rumah tangga dan kandang untuk para anggotanya dengan layanan antar ke rumah. Yang keempat ada program kesehatan anggota. Anggotanya mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan penyedia pelayanan kesehatan swasta. Dan yang kelima ada pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan. KPSBU Lembang siap melayani kesehatan sapi perah para peternak dari anggota KPSBU. Yang terakhir ada pabrik makanan ternak. Koperasi ini menghasilkan ransum untuk seluruh sapi perah yang ada di Lembang. Oke, lanjut ke slide anggota dari KPSBU Lembang. Anggota dari KPSBU Lembang ini sudah mencapai angka sekitar 7.000 orang. Anggota dari KPSBU Lembang ini sendiri meliputi peternak-peternak sapi yang ada di daerah Bandung Utara. Sekarang populasi sapi yang ada di Bandung Utara ini kurang lebih mencapai 20.000 ekor dengan kelahiran 600 sampai 700 ekor per bulannya. Wilayah kerja KPSBU sendiri adalah seluruh provinsi Jawa Barat. Kebanyakan peternak sapi memiliki rata-rata 3 sapi, tetapi juga ada peternak sapi yang memiliki 50 ekor sapi. Saya Muslim Prasyah akan menjelaskan tentang struktur organisasi atau keanggotaan di KPSBU Lembang. Yang pertama adalah manajer. Manajer merupakan orang yang memimpin, mengatur, dan mengendalikan koperasi. Di KPSBU Lembang, manajer dijabat oleh Agus Rahmat Indrayana. Selanjutnya adalah pengawas. Pengawas merupakan perangkat organisasi yang mengawasi kegiatan koperasi yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Pengawas di KPSBU Lembang dipimpin oleh Jajang Sumarno dan anggotanya adalah Asep Hamdani dan Suryana. Yang ketiga adalah pengurus. Pengurus merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab penuh atas koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dana. Pengurus di KPSBU Lembang dipimpin oleh Dedi Setiadi, serta sekretaris Ramdan Sohabi dan bendahara Toto Abidin. Yang terakhir adalah karyawan. Karyawan di KPSBU Lembang terdiri atas 310 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir adalah sejarah koperasi. Awal mula terbentuknya KPSBU tepatnya pada tanggal 22 Mei 1971
oleh Maijen R. Subiantoro dengan istrinya yang bernama Afwani Subiantoro, yang mengajak beberapa perusahaan sapi perah, rakyat yang sudah ada, dan para peternak sapi perah untuk mendirikan koperasi susu di Lembang yang diberi nama Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU. Pada saat itu, Mas Bik yang sedang menjabat sebagai Dirjen Transmigrasi pada Departemen Transkop sangat bersemangat untuk membangun sebuah koperasi. Sebagai syarat administratif, dibentuklah kepengurusan, di mana tercatat 3 nama pengurus lain R. Subiantoro dan istrinya, yaitu Kasim, Sujodi, dan Udi Samsudin, dan juga tercatat 68 orang yang hadir pada rapat pertama pembentukan KPSBU tersebut. Untuk menguatkan keberadaannya, KPSBU Lembang mendapatkan izin beroperasi yang dengan badan hukum pada tanggal 8 Agustus 1971 dari Direktorat Jenderal Koperasi Provinsi Jawa Barat, Jalan Asia Afrika nomor 102 Bandung.